Dianggap parasit keluarga. Bab 87. Kalau ibu memang tulus minta maaf, tolong buktikan. Tolong jadilah orang yang memang layak dimaafkan dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena andai kata maaf bisa menyelesaikan masalah, kenapa ibu sampai pernah dipenjara? Kalau sekadar mengatakan kata maaf beneran bisa membuat semua keadaan baik-baik saja, aku yakin keluarga ibu juga akan baik-baik saja. Sofia mengakhiri ucapannya dengan berdeham. Aku harap setelah aku bicara panjang lebar seperti tadi, aku harap ibu paham. Apalagi jujur, aku turut prihatin pada keadaan keluarga ibu. Saya benar-benar minta maaf, Sof. Saya, mewakili keluarga saya, benar-benar minta maaf karena sudah sangat kejam ke kamu. Ibu Fatimah kian menunduk dalam. Walau tak sepenuhnya menatap Ibu Fatimah, Sofia memergoki butiran bening silih berganti jatuh dari kedua mata wanita itu. Jawabannya masih sama, Bu. Seperti yang baru saja saya jelaskan karena saya yakin, andai ibu ada di posisi saya, hal yang sama juga akan ibu lakukan, jawab Sofia masih belum mau sepenuhnya menatap Ibu Fatimah. Karena berurusan dengan wanita itu saja sudah langsung membuatnya teringat semua sikap semena-mena yang ia dapat di masa lalu. Kini, Sofia membiarkan sang mamah mertua memeluknya dari samping. Ibu Kalsum menenangkannya walau tanpa kata. Sebab memang ada saat di mana diam tanpa kata menjadi cara termujarab mengurangi beban orang yang kita tenangkan. Aku punya hadiah buat kamu, ucap Kalandra ketika di malamnya, Sofia datang masuk ke kamar mereka. Wanita itu tak datang sendiri karena Aidan yang tidak mau diam, ada di dekapan Sofia. Sementara alasan Aidan tak mau diam lantaran bocah itu langsung ingin ikut dengan Kalandra. Kalandra segera meninggalkan bibir tempat tidur ia duduk. Sofia dapati, memang ada kotak hadiah berwarna merah muda di sana. Walau tetap melangkah, Sofia kerap memperhatikan kotak hadiah yang Kalandra tinggalkan. Aku kan enggak ulang tahun, ucap Sofia membiarkan Kalandra mengambil alih Aidan. Hari ini menjadi puncak, akhirnya kamu menyelesaikan masa lalu kamu dengan mereka-mereka yang pernah sangat melukaimu, ucap Kalandra sambil menatap sendu kedua mata sang istri. Sofia tersenyum menatap Kalandra, merasa sangat terharu karena semacam menyelesaikan urusan di masa lalu saja, sampai disiapkan hadiah. Memangnya, Mas sudah siapin apa? Tanya Sofia malu-malu. Bukannya langsung menjawab, di hadapannya, sang suami malah tersipu. Itu di atas tempat tidur. Di kotak pink, itu hadiahnya, ucap Kalandra. Tapi Mas senyum gitu, aku jadi curiga. Kalau gitu, Mas saja yang buka hadiahnya, ujar Sofia. Ya enggak gitu dong. Itu kan hadiah dari aku buat kamu. Ya otomatis, kamu juga yang harus buka, balas Kalandra. Mas enggak bohongin aku, kan? Ini bukan semacam jebakan dan semacamnya. Sergah Sofia yang perlahan meninggalkan Kalandra. Ia menghampiri kotak hadiah yang dimaksud. Kalandra menghela napas dalam. Memangnya kapan aku bohong ke kamu, Yang? Mendengar itu, Sofia yang langsung merasa buru-buru memeluk Kalandra di tengah kenyataannya yang menahan senyum tak berdosa. Maaf, Mas. Maaf. Maafin, enggak. Iya. Mas Iya. Ayo buka kotak hadiahnya. Setelah sempat panik karena takut melukai perasaan Kalandra, Sofia kembali tersipu. Mendadak,
ia merasa sangat tak sabar untuk mengetahui isi dari kotak pink di sana. Boleh dikocok? Tanya Sofia yang mulai meraih kotak terbilang besar di sebelahnya. Calandra yang masih berdiri dan terus fokus menatap kedua mata Sofia berkata, bukan arisan. Lagi-lagi Sofia tersipu. Baiklah, aku buka, ucap Sofia yang kemudian berkata, ya ampun deg-degan. Calandra tersenyum girang mendengarnya. Sang istri terlihat jelas sangat bersemangat, tak sabar ingin segera mengetahui isi kotak pinknya. Dan Sofia baru saja membuka tutup kotak hadiah miliknya. Wanita itu langsung diam, kemudian perlahan meletakkan tutup kotaknya di pinggir tempat tidur. Apa yang Anda rasakan setelah mendapatkan semua itu? Tanya Calandra. Sofia masih belum bisa berkata-kata. Bentar, Mas. Masih belum bisa berkata-kata. Ucapnya. Ya ampun, bojoku. Calandra tertawa geli. Aku unboxing tuntas, ya. Izin Sofia. Ya silakan, itu kan punya kamu, mah. Makasih banyak sudah diingetin, ucap Sofia. Ada taflon dan juga wajan mungil di sana. Selain celemek masak warna coklat muda dan dihiasi nama Sofia sebagai pemiliknya. Selain itu, di sana juga ada foto pernikahan mereka, dan juga foto saat mereka sedang melihat sunset di pantai Pangandaran, sebelum mereka menikah. Kedua foto yang ada di bingkai warna putih itu juga sampai ada aidannya. Semuanya beneran bermakna. Taflon dan wajan ini ibarat senjata tempur pembasmi kejahatan buat aku. Sedangkan celemek, ini bikin Mas ngingetin aku ke pekerjaanku yang beneran penuh perjuangan. Lalu kedua bingkai ini. Keduanya beneran enggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Niat banget, yah, Anda menyiapkan semua ini. Ucap Sofia menjelaskan panjang lebar. Calandra tersipu. Biar kamu selalu ingat, jadi kamu yang sekarang beneran enggak mudah. Jadi, aku berharap setelah ini, kamu akan lebih menyayangi diri kamu lagi. Semoga mulai sekarang juga, kamu juga enggak sedih-sedih lagi. Sofia berkaca-kaca melirik suaminya sambil menahan napas. Mas aku jadi pengin nangis. Ya sudah, nangis saja. Tapi jangan lama-lama. Nangis karena bahagia, kan? Balas Calandra yang kemudian memeluk Sofia. Sini dipeluk dulu. Sofia buru-buru memeluk sang suami, meluapkan kebahagiaan yang juga menjadi alasannya menangis. Aku bahagia banget bisa jadi bagian dari hidup Mas. Aku beneran merasa beruntung bisa jadi istri Mas. Beneran enggak bisa diucapkan dengan kata-kata pokoknya. Selain langsung berkaca-kaca, Calandra juga langsung tersipu mendengar itu. Aku lebih dari itu, Yang. Karena selain aku, semenjak ada kamu, rumah dan juga keluargaku jadi beneran berwarna. Semuanya jadi bahagia, rame. Sebelumnya beneran enggak gini. Jadi sekarang kamu tahu, kan, bagiku, kamu sangat berharga. Spesial banget. Kan, tambah bikin nangis, rengek Sofia sambil tetap membenamkan wajahnya di dada Calandra. Tapi masih karena bahagia, kan? Balas Calandra. Iya, Mas. Calandra mengangguk-angguk. Wajan sama taflonnya seantik itu. Itu jangan dipakai, sergah Calandra. Kenapa gitu, Mas? Itu asli emas, ya. Emas gitu kan warnanya. Sofia langsung kepo. Namun andai taflon dan wajannya sungguh berbahan emas asli, berarti ia sudah otomatis jadi jutawan. Ya pokoknya jangan dipakai,
takutnya kalau dipakai, jin-jinnya pada keluar dari wajan sama taflonnya. Yakin Kalandra? Sofia langsung tertawa. Mas Yah. Kesannya ini taflon sama wajannya, mengandung pesugihan. Ya bukan pesugihan lagi, Yang. Aku siapin itu dari awal aku tahu kamu hamil kan. Itu aku siapinnya beneran penuh cinta. Kekuatan cinta bisa mengalahkan segalanya termasuk mengalahkan jin pesugihan, kan? Yakin Kalandra yang menjadi tertawa, merasa geli sendiri dengan ucapannya. Apalagi sang istri yang mendengarnya juga sampai lemas menahan tawa. Kalau ini tanda cinta, kenapa warnanya enggak merah apa pink? Tanda cinta identik dengan warna itu, kan? Ucap Sofia di sela senyumnya sambil menatap sang suami penuh cinta. Kalau sampai pakai warna merah apa pink, takutnya dikira gulali. Mungil gitu kan? Makanya aku sengaja minta warna emas, biar kamu juga selalu ingat itu dari aku, emas Kalandra, balas Kalandra yang makin heboh dalam tertawanya. Sofia lebih-lebih. Sofia sampai meringkuk di tempat tidur sambil mendekap taflon sekaligus wajan emasnya yang memang berukuran mungil. Aku simpanlah di lemari. Takut buat mainan dan dikiranya buat masak-masakan. Tapi jangan di dalam lemari. Buat pajangan saja sekalian sama bingkainya. Sama celemeknya juga. Sofia langsung sibuk mencari tempat memajang semua itu. Sekalian kotaknya jangan sampai dibuang, buat kenang-kenangan, ujar Kalandra sengaja meledek istrinya. Sofia yang tengah menyusun hadiah dari Kalandra di atas lemari sepatu yang ada di sebelah lemari pakaian, langsung membenarkan anggapan sang suami. Iyalah. Bakalan aku simpan sampai titik darah penghabisan. Dari suami tercinta ya wajib dijaga. Kalandra menjadi tak hentinya tersipu. Pria itu sampai merasa, pipinya menjadi sangat panas. Mas, kalau aku numpuk ini begini, kira-kira jadi sarang apa? Sergah Sofia masih sangat ceria. Diberi hadiah oleh Kalandra dengan maksud yang sangat istimewa, Sofia merasa hidupnya benar-benar tak memiliki beban. Warna hidupnya menjadi sangat cerah. Sarang. Sarang gimana, maksudnya? Kalandra menerka-nerka. Tak paham dan memang bingung. Sarang hayolah, Mas. Memangnya sarang apa lagi? Balas Sofia sengaja menggoda suaminya meski setelah ia melakukannya, ia yang sampai terbahak juga buru-buru minggat, bersembunyi ke kamar mandi. Anda jangan kabur setelah membuat hati saya bolak-balik enggak jelas gini, yah. Seru Kalandra sibuk tertawa dan buru-buru menyusul Sofia. Mbak Resti, Sof, pas kamu cerai sama suami kamu, syarat-syarat buat urus apa saja? Termasuk agar hak anak bisa jatuhnya ke kita. Mbak Resti, tolong jawab cepat ya, Sof. Aku beneran butuh banget. Mbak Resti, Sof, kamu sibuk banget, ya. Maaf ya, kalau aku ganggu. Tapi Sof, aku beneran minta tolong banget ke kamu. Tolong, andai sampai malam ini aku enggak kabarin kamu, tolong hubungi polisi dan tolong kirim video ini buat bukti perselingkuhan suamiku dengan istri muda bosnya. Mbak Resti, aku beneran minta tolong ya, Sof. Sama sekalian titip anak-anakku. Salam juga buat orang tuaku. Paginya, Sofia yang memang baru memeriksa laporan baik itu pesan masuk maupun panggilan yang ia lewatkan di malam harinya, langsung dibuat lemas khawatir karena pesan-pesan dari Resti barusan. Sofia yang baru masuk ke kamar setelah menyiapkan air hangat untuk Kalandra mandi,
langsung mengabarkannya kepada Kalandra yang baru akan ia bangunkan. "Mas Kala bangun ih. Kayaknya Mbak Resti tahu kalau suaminya selingkuh. Ini dia wah gini ke aku." Kalandra yang masih belum sepenuhnya sadar berkata, "Bentar Yang. Ini nyawaku beneran belum kumpul." Kaget aku, deg-degan banget aku. "Ih, Mas. Maaf, Mas. Maaf. Soalnya wanya gitu, dan video bukti wa Mas Tommy sama Bu Elia juga gitu banget," balas Sofia yang sampai memeluk Kalandra. "Ada videonya," balas Kalandra sambil menatap Sofia kemudian mengambil alih ponselnya. "Ada, Mas. Itu dikirimin. Akurat banget. Aku lihatnya dari awal si Ibu Elia kayak yang haus kasih sayang. Sering curhat awalnya ke Tommy dia," jelas Sofia. "Curhat apaan, sih? Jelas-jelas dia istri orang. Mau istri pertama apa istri muda, yang namanya perselingkuhan tetap tidak dibenarkan. Untung Tuan Maheza bukan Sambo. Kalau iya, sudah didor tuh si Tommy." Setelah berkomentar demikian, baru sekilas melihat videonya, Kalandra langsung istighfar. "Jijik banget mereka chattingannya. Kita yang sudah nikah saja enggak gini. Si Ibu Elia ada kelainan seks apa gimana kok kayak kecanduan gini? Ini kayak abnormal sih. Biasanya aku anti bahas ini, tapi karena aku yakin ini genting, tolong Mas dibantu." Ya ampun itu wah terakhir Mbak Resti sampai gitu. Secara ibaratnya kan, Mbak Resti sadar yang dia lawan bukan orang biasa. Istri muda bos gitu, di chat saja si Ibu Elia sudah minta si Tommy buat ceraiin Mbak Resti. Enggak bener banget tuh betina. Kesal Sofia.